Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi. Dan pada hari Sabat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-10 dengan judul Depan dan Tengah. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Markus pasal yang ketiga, ayat 3 hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita kembali mempelajari kisah tentang pelayanan Yesus di dunia ini. Dan ketika itu, seperti yang sudah sering dan biasa dilakukan oleh Yesus, ketika hari Sabat adalah Yesus pergi ke rumah ibadat. Dan pada saat itu, di rumah ibadat, ada seorang yang sedang mati sebelah tangannya. Dan ketika itu ada juga orang-orang Farisi yang ada di rumah ibadat. Dan orang-orang Farisi pada saat itu mereka mempunyai pandangan, mempunyai pola pikir yang kaku tentang hari Sabat. Mereka berpikir bahwa tidak boleh melakukan kegiatan apapun di hari Sabat. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Yesus dan juga melihat orang yang membutuhkan pertolongan ini, maka mereka berusaha agar Yesus memberikan jawaban yang salah terhadap pertanyaan mereka. Mereka bertanya kepada Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Tetapi, apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus adalah jawaban yang di luar daripada ekspektasi mereka. Jawaban Yesus adalah jawaban yang mereka tidak pikirkan Yesus akan jawab demikian. Yesus menjawab orang-orang Farisi itu dengan suatu perumpamaan. Ketika Yesus berkata bahwa ketika salah seorang dari antara kamu mempunyai kawanan domba, dan salah satu dari domba itu dia masuk ke dalam lubang, apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan diam saja? Oh, tentu saja tidak. Orang itu dia akan mengambil domba itu dan dia akan mengeluarkannya dari dalam lubang. Itu adalah domba, tetapi ini adalah manusia. Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Jawaban Yesus adalah jawaban yang sangat berkuasa, di luar daripada pikiran orang-orang Farisi pada saat itu. Oleh karena itu Yesus berkata, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, teman-teman, Yesus tidak menjawab bahwa boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan Yesus tidak juga menjawab tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus mengatakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, ketika itu, maka Yesus berkata kepada orang yang sedang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ketika orang itu mengulurkan tangannya, maka tangannya yang sedang sakit itu menjadi sembuh. Tidak lagi mati sebelah tangannya. Kedua belah tangannya ini sudah boleh digunakan. Nah, ketika Yesus selesai melakukan hal itu, maka orang-orang Farisi mereka keluar dari dalam rumah ibadat. Dan teman-teman, kisah tentang hal itu, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh pada hari Sabat, dicatat dalam 3 kitab, yaitu dalam kitab Matius, dalam kitab Markus, dan dalam kitab Lukas. Yesus menegaskan bahwa boleh berbuat baik pada hari Sabat. Di sini suatu statement mengatakan bahwa kritikan tidak menyusahkan Yesus. Yesus sudah terbiasa dengan kritikan-kritikan yang selalu dia dapati, selalu dia terima dalam kehidupannya. Tetapi ketika Yesus melihat bahwa pemimpin agama sudah salah, sudah melupakan inti daripada hari Sabat itu, dan mempersembahkan cara hidup yang hampa kepada umat-umatnya tentang hari Sabat, maka Yesus tidak dapat tinggal diam. Ketika Yesus melihat bahwa mindset, bahwa pola pikir daripada orang-orang Farisi sudah berubah tentang hari Sabat, sudah berubah tentang cara melakukan hal di hari Sabat,
maka Yesus tidak dapat tinggal diam. Yesus harus berubah pola pikir mereka. Yesus sudah harus merubah mindset daripada orang-orang Farisi pada saat itu tentang hari Sabat. Memang hari Sabat adalah hari yang kudus. Memang hari Sabat adalah hari yang suci. Memang hari Sabat adalah hari yang dikuduskan. Tetapi kenikmatan hari Sabat itu tidak boleh ditinggalkan. Inti daripada hari Sabat itu adalah seperti yang diajarkan, seperti yang diteladankan oleh Yesus, yaitu apa? Berbuat baik. Oleh karena itu, teman-teman, pelajaran yang boleh kita dapat pada hari Sabat ini adalah hari Sabat adalah hari yang nikmat. Hari Sabat adalah hari yang suci. Hari Sabat adalah hari yang kudus. Tetapi hari Sabat adalah juga hari yang menyenangkan. Oleh karena itu, ketika kita berada di hari Sabat, maka kegiatan yang boleh untuk kita lakukan adalah seperti yang Yesus lakukan, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, berbuat baik kepada siapa saja seperti yang Yesus lakukan. Sehingga ketika pola pikir kita, ketika mindset kita sudah berubah tentang hari Sabat, maka hari Sabat itu adalah hari yang kita tunggu-tunggu, tidak sabar kita menanti-nantikan akan datangnya hari Sabat itu. Maka hari Sabat itu akan menjadi hari kesukaan bagi kita. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus untuk umat-umatnya. Hari Sabat diberikan oleh Tuhan kepada umat-umatnya untuk menjadi hari kenikmatan, hari kesukaan bagi kita. Inilah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.